untuk mengawalinya supaya lebih berkah, saya persilakan Ibu untuk membaca ayat suci Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. Baik Bu, sepertinya banyak yang harus diperbaiki dalam hal mengaji ya Bu ya. Ya, Bu. Ibu bisa sebutkan hukumnya apa Bu? Ini apa nih Bu? Kalah, Bu. Kalau Ya, Bu. kalau di sini ini berhentinya di mana Bu? Tadi Ibu berhentinya di mana? Ibu di situ apa? Syahadat, Bu. Oke, nanti Ibu pelajari lagi ya. Kalau tamar kita, kalau kita berhenti, Ya, Bu. kita berhenti di A. Bacanya syahadah ya. Syahadah. Kemudian Bu, ini apa Ibu? Ada Mat mim, barisnya di bawah. syahidun mat asli, Bu. Kalau yang ini, Idgham mimi, Bu. ya Ibu nanti memang harus belajar lagi terkait hukum bacaan dan cara membaca ya Bu ya. Ya, Nah Ibu Bu. silakan tulis ini Bu. Yang saya birukan. Waktu 2 menit untuk menulis, langsung fotokan ke saya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik Bu, silakan presentasikan petikannya Bu. Tetap semangat ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya akan mempresentasikan ketika saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa materi Asmaul Husna kelas 5 SD Negeri Pintu Rimbang. Pendahuluan, latar belakang masalah. Pendidikan adalah suatu usaha secara disengaja untuk mempersiapkan anak didik dengan menumbuhkan
kepribadian baik jasmani maupun rohani dengan menggunakan alat-alat pendidikan agar kelak menjadi manusia dewasa yang bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, serta dapat hidup bahagia. Pendidikan agama Islam secara alamiah adalah manusia tumbuh dan berkembang sejak dalam kandungan sampai meninggal, mengalami proses tahap demi tahap. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan model pembelajaran problem-based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Asmaul Husna kelas 5 SD Negeri Pintu Rimba. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin diperoleh peneliti dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan model pembelajaran problem-based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Asmaul Husna kelas 5 SD Negeri Pintu Rimba. Metodologi penelitian, jenis penelitian yang digunakan penelitian tindakan kelas, yaitu suatu pencermatan terhadap kegiatan pembelajaran berupa sebuah tindakan yang dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Model ini banyak dipakai karena sederhana dan mudah dipahami. Dan rancangan Kemis Tagar dapat mencakup sejumlah siklus, masing-masing terdiri dari tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan, dan refleksi. Prosedur tindakan penelitian, tahap persiapan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap observasi dan evaluasi, tahap analisis dan refleksi. Oke, sudah Bu. Bu. Bu, kenapa teknik analisis datanya? Oh, mau saya tanya Bu, hasil observasi itu mau diapakan nanti Bu? Misalnya Ibu sudah dapat datanya, ya. Observasi dilakukan terhadap siapa Bu? Pada siswa, Bu. Pada siswa saja atau ada tambahannya Bu? Baik Bu, kita lanjut lagi Bu. Ibu misalnya Ibu sudah dapat datanya, ya. Sudah dapat data tentang observasi. Sudah diobservasi siswanya. Terus datanya mau dibagaimanakan? Mau diapakan? Pelaksanaan tindakan, Bu. Kapan observasi dilakukan? Ini Bu, gini. Misalnya Bu ya, ada teman Ibu mengajar Ya, Bu. di dalam kelas, ya kan? Nah, kapan dilakukan observasi itu, Bu? Apakah setelah selesai dia mengajar atau ketika dia mengajar? Saat pembelajaran, Bu. Saat pembelajaran dilakukan. Itu, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Coba mundur lagi Bu ke bagian apa namanya rumusan masalah. Oh, pertanyaan saya Bu, mengapa problem based learning yang dipilih sebagai solusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa? Ya, Bu. Untuk mendorong siswa berpikir kritis, Bu. Agar siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Untuk memotivasi belajar siswa dan mendorong siswa untuk menganalisis dan membuat keputusan berdasarkan masalah yang dihadapi. PTK itu apa Bu? Penelitian tindakan kelas. Ada kata-kata tindakan di situ. Ya, Ini Bu. Bu bisa membantu menjabarkan makna Tindakan. tindakan pada
pada kata-kata pada apa namanya penelitian tindakan kelas itu? Tindakan Ibu, lupa. udah, silakan Ya, stop share. Stop share. Kita masuk ke P5 PPRA. Ini ada empat hal yang dilakukan di sini. Kemudian apa namanya dijadikan beberapa pertemuan seperti itu. 2 kali, Bu. 2 kali. Ya. Berapa JP yang dihabiskan untuk satu apa namanya untuk satu proyek ini, Bu? Kemudian dari mana TP diturunkan? TP, Bu. TP diturunkan dari CP. Bu. Tapi pertanyaan selanjutnya, Bu. Ketika membuat modul ajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar, itu apa Bu yang perlu diperhatikan? Ibu kemarin membuat modul kan? Ya, Bu. Apa tadi, Bu? Ibu tadi membuat modul. Ya, Ibu membuat modul. modul kan saya yang jadi satu. Kemarin Ibu membuat modul ajar. Ada materi yang akan Ibu ajarkan tentang apa, Bu? Asmaul Husna, Bu. Ya, tentang Asmaul Husna. Nah, ketika Ibu menyusun modul Asmaul Husna yang sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar, apa yang Ibu perhatikan di sana? Desainnya itu Ibu buat seperti apa? Pembelajaran yang Ibu pilih itu seperti apa? Tujuannya dulu membuat tujuan pembelajaran. Hmm? Kemudian, Kemudian menyusun materi ajar. ya, ketika menyusun materi ajar, apa yang Ibu apa namanya apa namanya ya pertimbangkan? Materinya itu, Bu, relevan apa tidak? Oke, relevan atau tidak? Kemudian, Bu. Apa yang harus ada di dalam modul ajar, Bu? Tujuan pembelajaran, Bu. ATP, Kemudian, ATP, kemudian penyusunan materi ajar, kemudian media pembelajaran, kemudian evaluasi, Bu. susun modul apa PBL itu membuat siswa terampil berpikir kritis, berpikir kreatif. Nah, kalau kita membuat asesmen, Bu, yang memasukkan unsur-unsur tersebut, Bu, kira-kira coba Ibu buat satu pertanyaan yang memasukkan unsur itu, Bu, di bagian asesmen. Apakah sifat al-hayu bisa menjadi motivasi bagi seseorang untuk lebih bijaksana dalam menjalani hidupnya? Oke, oke, Bu. Oke, oke. Apa Bu beda apa tes formatif dan sumatif, Bu? Kalau tes formatif, kalau tes sumatif yaitu tes yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Hmm. Sedangkan tes formatif, tes yang dilakukan di tengah atau saat pembelajaran berlangsung, Bu. Oke, Bu.